Hai teman-teman Kemenkyu, perkenalkan, kami CPNS dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama saya Dinda Siti Asyifa. Perkenalkan, nama saya Andrawina Arimurti, peserta Latsar CPNS BDK Makassar yang saat ini OJT di Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 1 Medan. Perkenalkan, nama saya Emris Kalfaris dari BDK Makassar yang saat ini penempatan di PSO Tanjung Balai Karimun. Perkenalkan, nama saya Brian Chandra Wibowo, peserta Latsar BDK Makassar, penempatan OJT Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun. Perkenalkan, nama saya Alfian Novianto, peserta Latsar dari BDK Makassar yang sekarang penempatan OJT di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Hai teman-teman, dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan profesional, seorang ASN wajib memiliki nilai-nilai dasar profesi. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter, perilaku, dan tanggung jawab setiap aparatur negara dalam melayani masyarakat. Sebagai aparatur sipil negara, kita bukan hanya sekedar bekerja untuk memenuhi tugas. Kita adalah pelayan publik, penggerak perubahan, dan teladan bagi masyarakat. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat nilai-nilai dasar ASN yang diimplementasikan dalam diri Bapak Purbaya Yudisadewa yang menjadi contoh teladan dalam tindakan dan keputusan kita. Mari kita pahami bersama bagaimana nilai-nilai ini membentuk ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kita mengenal tokoh-tokoh yang tampil bukan hanya karena jabatan, namun karena nilai yang mereka pegang. Sosok yang akan kami angkat adalah Purbaya Yudisadewa, lahir di Bogor 7 Juli 1964. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepemimpinannya kerap mencerminkan sikap orientasi pelayanan pada masyarakat. Mari kita mengenal lebih dekat dengan nilai berorientasi pelayanan melalui sosok Pak Purbaya. Pelayanan publik adalah jantung dari tugas kita sebagai aparatur negara. Nilai berorientasi pelayanan mengingatkan kita bahwa setiap langkah, keputusan, dan tindakan kita harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketika kita melayani dengan tulus, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Berorientasi pelayanan bukan sekedar memberikan layanan, tetapi memberikan yang terbaik dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional. Kita tidak hanya menuntaskan pekerjaan, tetapi menghadirkan solusi. Melayani dengan hati berarti memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berupaya memenuhinya dengan cara yang manusiawi dan penuh empati. Saat kita bekerja dengan semangat pelayanan, kita turut membangun kepercayaan dan menebarkan energi positif bagi perubahan bangsa. Mari bersama-sama kita tingkatkan semangat berorientasi pelayanan sebagai wujud nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pelayanan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi kolaborasi seluruh unsur birokrasi yang saling mendukung, saling melengkapi, dan berorientasi pada hasil terbaik bagi masyarakat. Bagi kami, sosok Bapak Purbaya Yudisadewa adalah inspirasi nyata dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi. Beliau menunjukkan bahwa pelayanan yang berkualitas lahir dari komitmen yang kuat, kepemimpinan yang bijak, serta tekad untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pelayanan bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukan dengan hati dan tanggung jawab. Dalam setiap langkah pembangunan bangsa, pelayanan kepada masyarakat adalah kunci utama. Di tengah dinamika perubahan dan tantangan zaman, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas. Bapak Purbaya Yudisadewa adalah salah satu contoh nyata aparatur yang menjadikan pelayanan sebagai prioritas utama. Beliau menekankan pentingnya sinergi, keterbukaan, dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.
Bagi saya, pelayanan bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk pengabdian. Kita bekerja bukan hanya untuk angka, laporan, atau target kinerja, tapi untuk manusia, masyarakat yang merasakan langsung hasil kerja kita. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Purbaya, pelayanan terbaik adalah ketika kita masyarakat merasa dihargai dan terbantu oleh kehadiran kita. Kalimat itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tugas ASN bukan hanya di balik meja, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang pemimpin dan pelayan publik, Bapak Purbaya menekankan pentingnya orientasi pelayanan dalam setiap kebijakan dan keputusan. Baginya, setiap program, setiap regulasi, dan setiap tindakan birokrasi harus memiliki nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pelayanan bukan hanya tentang prosedur, tetapi tentang dampak, dan dampak terbaik hanya bisa lahir dari niat tulus untuk membantu. Melalui kepemimpinan yang terbuka, transparan, dan partisipatif, beliau mendorong setiap aparatur untuk memahami satu hal penting, bahwa pelayanan adalah inti dari pemerintahan yang baik. ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi agen perubahan yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem birokrasi. Dengan sikap itu, pelayanan menjadi bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati. Dengan prinsip berorientasi pada hasil dan kebutuhan rakyat, beliau mengajak seluruh pegawai untuk terus berinovasi, mempercepat proses layanan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam setiap kesempatan, beliau menegaskan bahwa birokrasi harus hadir sebagai solusi, bukan hambatan. Maka dari itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berdampak nyata. Semangat pelayanan yang tulus, integritas yang konsisten, dan dedikasi untuk negeri, Bapak Purbaya Yudi Sadewa adalah teladan nyata dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa melayani dengan sepenuh hati bukan hanya tugas, tetapi kehormatan. Setelah berbicara tentang berorientasi pelayanan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, kini mari kita lanjutkan dengan nilai berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu akuntabel. Nilai akuntabilitas mengingatkan kita bahwa kepercayaan publik dibangun dari transparansi dan kejujuran. ASN yang akuntabel tidak hanya menyelesaikan tugas dengan baik, tapi juga memastikan bahwa proses dan hasilnya sesuai aturan, jelas, dan terbuka. Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, melainkan tentang kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil. Menjadi akuntabel berarti berani jujur, berani dievaluasi, dan berani memperbaiki diri. Karena sejatinya, tanggung jawab adalah cermin dari kedewasaan kita dalam bekerja dan melayani publik. ASN yang akuntabel adalah mereka yang bisa dipercaya, yang menjadikan integritas sebagai landasan dalam setiap langkah pengabdian. Bagi kami, sosok Bapak Purbaya Yudi Sadewa juga menjadi teladan nyata dalam menerapkan nilai akuntabel di lingkungan Kementerian Keuangan. Beliau menunjukkan bagaimana tanggung jawab tidak berhenti pada hasil, tetapi juga mencakup proses yang transparan, pengawasan yang kuat, dan keberanian untuk bersikap jujur dalam setiap situasi. Melalui kepemimpinan beliau, kita belajar bahwa akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Bapak Purbaya selalu menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh negara adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengajarkan bahwa tanggung jawab bukan hanya tertulis di laporan kinerja, tetapi harus tercermin dalam sikap, disiplin, dan keputusan sehari-hari. Keteladanan beliau memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya tentang sistem, tapi juga tentang karakter. Akuntabel juga berarti komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Kita tidak boleh merasa puas hanya karena tugas selesai, tetapi harus memastikan bahwa setiap hasil kerja membawa dampak positif bagi masyarakat dan institusi. Dengan meneladani sosok seperti Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kita diingatkan bahwa tanggung jawab adalah inti dari kepercayaan. Ketika kita mampu menjaga amanah dengan jujur dan konsisten, maka kita telah menjadi bagian dari perubahan birokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.
Mari kita terus menumbuhkan nilai akuntabel dalam diri kita. Bekerja dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab bukan hanya kewajiban ASN, tapi panggilan untuk menjaga kehormatan bangsa. Dengan semangat akuntabilitas, kita mampu membangun birokrasi yang kredibel dan dipercaya publik. Karena ketika ASN bekerja dengan tanggung jawab dan integritas, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Integritas, transparansi, dan tanggung jawab itulah makna sejati dari nilai akuntabel. Dan melalui keteladanan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kita belajar bahwa menjadi akuntabel bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi bentuk tertinggi dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Setelah memahami makna akuntabel, mari kita beralih ke nilai berikutnya dalam berakhlak, yaitu kompeten. Menjadi ASN yang kompeten berarti terus belajar, mengembangkan diri, dan meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Kompetensi bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang kemauan untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi perubahan zaman. Seorang ASN yang kompeten tidak terhenti pada apa yang sudah ia kuasai. Ia terus berupaya memperdalam keahlian, memperluas wawasan, dan mengasah keterampilan agar selalu relevan dan siap menghadapi tantangan baru. Dalam dunia birokrasi yang terus berubah, kemampuan untuk belajar cepat dan bekerja efektif menjadi kunci utama keberhasilan. Kompeten juga berarti mampu bekerja cerdas, bukan hanya keras. Kita perlu berpikir kritis, mengambil keputusan berbasis data, dan menghasilkan solusi yang berdampak nyata. ASN yang kompeten bukan hanya pelaksana tugas, tetapi juga agen inovasi yang menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat dan institusi. Sosok Bapak Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi teladan dalam penerapan nilai kompeten. Sebagai pemimpin yang visioner, beliau menunjukkan bahwa kompetensi tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari proses panjang belajar, disiplin, dan kerja keras. Beliau selalu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar setiap aparatur mampu memberikan kontribusi yang nyata dan terukur bagi negara. Dari Bapak Purbaya, kita belajar bahwa kompetensi sejati tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir strategis dan memimpin dengan bijak. Beliau menunjukkan bahwa pengetahuan tanpa integritas akan kehilangan makna, sementara kompetensi yang disertai tanggung jawab akan melahirkan kepercayaan dan kemajuan. Menjadi kompeten berarti berani keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan dengan kesiapan, dan terus memperbaiki diri tanpa henti. ASN yang kompeten tidak menunggu perubahan, tetapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kompetensi adalah bukti nyata bahwa kita mencintai profesi ini, karena hanya mereka yang peduli terhadap tugasnya yang mau belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Mari kita terus menumbuhkan semangat untuk menjadi ASN yang kompeten, ASN yang selalu siap menghadapi tantangan, tangguh dalam perubahan, dan unggul dalam pelayanan publik. Dengan semangat berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten, kita wujudkan ASN yang tangguh, adaptif, dan berintegritas tinggi, semua demi satu tujuan, menghadirkan pelayanan yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat pelayanan yang tulus, integritas yang tak tergoyahkan, dan kompetensi yang terus berkembang, itulah ciri ASN masa kini, pejuang perubahan yang berakhlak. Bersama, mari kita terus meneladani nilai-nilai berakhlak. Melayani dengan hati, bertanggung jawab dengan integritas, Dan berkarya dengan kompetensi. Karena ASN hebat bukan hanya untuk bekerja, Tapi yang mengabdi untuk negeri dengan sepenuh hati.